Apa yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kompetisi Bundesliga? Beberapa mungkin akan memikirkan si kuning Borussia Dortmund atau si penantang baru RB Leipzig. Namun tidak bisa dipungkiri, Bayern Munchen adalah rajanya. Mereka masih menjadi ikon dari Bundesliga Jerman sampai saat ini. Cetak Gol akan membahas betapa kuatnya di Rotten sebagai klub sepak bola yang berpaspor Jerman. Jerman seperti terlalu mudah bagi Bayern Munchen. Perjalanan mereka di Bundesliga terasa mulus-mulus saja. Susunan pemain jempolan, solidnya kerjasama tim, serta konsistensi yang tinggi menjadi faktor sukses Bayern Munchen hingga saat ini. Menjadikan Bayern Munchen sebagai klub tersukses di Jerman dan salah satu klub tersukses di sepak bola dunia. Terbukti untuk gelar domestik di Rotten adalah rajanya. Mereka sudah 29 kali menjuarai Bundesliga. Padahal tim kedua dengan jumlah trofi terbanyak adalah 9 trofi juara yang dimiliki FC Nürnberg. Artinya, butuh 20 tahun berturut-turut untuk menyamai prestasi Bayern Munchen. Itu pun berpotensi semakin sulit dikejar karena di musim 2019-2020 ini Bayern Munchen masih di puncak klasemen dengan 9 pertandingan tersisa. Selain itu, mereka juga menjuarai 19 kali piala DFB, 7 kali piala Super DFB, dan 6 kali piala Liga Jerman. Bayern Munchen juga menjadi delegasi yang mengharumkan Jerman di mata dunia. Untuk gelar internasionalnya, di Bayern sudah 5 kali juara Liga Champions. Artinya, mereka adalah tim tersukses keempat sepanjang sejarah sepak bola Eropa. Mereka hanya kalah banyak dari Real Madrid, AC Milan, dan Liverpool. Bayern Munchen juga meraih 2 piala interkontinental, serta juara Liga Eropa, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub FIFA masing-masing 1 kali. Prestasi memang sudah menjadi tradisi hingga sekarang. Robert Lewandowski dan kawan-kawan sudah menjadi juara Bundesliga secara berturut-turut selama 7 musim terakhir, yaitu pada musim 2013 hingga 2019, dan masih bisa bertambah lagi. Hal itu menegaskan kalau Bayern Munchen kembali menjadi raja sepak bola Jerman di dekade ini. Siapapun pemain yang ingin juara Bundesliga, masuk saja Bayern Munchen. Dengan mindset tersebut, mereka menjadi tim yang semakin kuat. Apalagi status Bayern Munchen sebagai salah satu klub terkaya di Eropa membuatnya dengan mudah memboyong pemain-pemain yang berkualitas. Di musim ini, Die Roten berhasil memiliki starting 11 termahal di Bundesliga, mulai dari Joshua Kimmich di lini belakang, Serge Gnabry di lini tengah, hingga Robert Lewandowski di lini depan. Ketiganya punya bandrol yang di atas 50 juta euro, dan masih ada 8 pemain lagi dengan bandrol yang tidak kurang dari 40 juta euro. Apa rahasianya? Klub berjuluk Die Roten itu memang sudah tangguh dari dulu, bahkan jauh sebelum nama kompetisinya Bundesliga. Di tahun 1910, Bayern Munchen menjuarai Kreisliga, yaitu liga regional pertama milik Bavaria. Bavaria sendiri adalah negara bagian yang terletak di Jerman bagian selatan, yang kini juga dikenal sebagai wilayah Bayer. Sedikit berbicara sejarah, Bayern Munchen adalah klub yang berbasis di kota Munchen di negara Jerman. Bayern lahir pada tahun 1900 oleh 11 pesepak bola yang kini dipimpin oleh Franz John. Mereka membentuk sebuah klub untuk bisa bergabung dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Bayern Munchen baru juara Liga Jerman pertama kali saat usianya 32 tahun. Lalu mencapai kesuksesannya sekitar 70 tahun kemudian. Die Roten bahkan menjuarai Piala Eropa yang saat ini dikenal dengan Liga Champions sebanyak 3 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 1974, 1975, dan 1976. Saat itu, Die Roten menjelma sebagai klub raksasa yang menguasai jalannya sepak bola Jerman hingga sekarang.
Dominasi Bayern Munchen yang sudah ada sejak puluhan tahun silam tidak terlepas dari pemain-pemain hebat di setiap eranya. Sebut saja di era 1970-an yang diperkuat Franz Beckenbauer, Sepp Maier, dan Gerd Müller. Ketiga legenda itulah yang mengawali supremasi Bayern terhadap sepak bola Jerman. Kemudian di era 1980-an ada dua bintang Jerman, yaitu Paul Breitner dan Karl-Heinz Rummenigge. Mereka berdua meneruskan apa yang telah dicapai oleh Franz Beckenbauer di era sebelumnya. Dilanjutkan lagi di era 1970-an oleh Lothar Matthäus dan Stefan Effenberg. Begitu seterusnya ada era Oliver Kahn, era Bastian Schweinsteiger, Xabi Alonso, hingga sekarang Robert Lewandowski. Dari dulu hingga sekarang, rantai pemain hebat itu tidak pernah terputus. Selain pemain-pemain yang telah disebutkan tadi, masih ada pemain kelas dunia di setiap eranya. Sebut saja nama-nama seperti Michael Ballack, Toni Kroos, Frank Ribery, dan nama-nama beken lainnya yang pernah mengisi skuad di Rotten. Bayern Munchen memang belum punya rival yang bisa menandingi kesuksesannya. Namun, kalau harus menyebut satu klub, Borussia Dortmund adalah yang paling berpotensi. Klub berjuluk di Borussen itu memang menjadi klub yang selalu membayang-bayangi kedudukan Bayern di papan atas klasemen. Selisihnya hanya 5 poin dan masih tersisa 9 pertandingan lagi. Masih ada kesempatan untuk menggagalkan usaha Bayern untuk juara 8 tahun berturut-turut. Selain Dortmund, RB Leipzig juga layak untuk diperhitungkan. Klub yang berisikan Timo Werner dan kawan-kawan itu bahkan sempat memimpin klasemen pada awal musim. RB Leipzig memang baru berdiri selama 11 tahun, namun dia sudah merengsek masuk menjadi top 3 Bundesliga bersama Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Bukan tidak mungkin, dengan meningkatnya penampilan Borussia Dortmund dan RB Leipzig, keduanya akan menyudahi era Bayern Munchen sebagai penguasa di Bundesliga. Bagi pecinta sepak bola, bagaimana menurutmu? Apakah Bayern Munchen masih bisa jadi penguasa hingga 100 tahun ke depan? Tulis komentarmu di kolom di bawah.